Selamat datang di channel cerita kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen asal daerahnya biar kita makin akrab, dan selamat mendengarkan. Ternyata dari dulu kamu nggak berubah ya. Masih miskin saja. Aku adalah Ardi, direktur utama dari salah satu perusahaan besar di kota. Di mata orang, aku punya segalanya, harta, jabatan, dan kekuasaan. Tapi entah mengapa, semua itu terasa kosong. Di balik gemerlap kota, aku kehilangan diriku sendiri. Setiap hari hanya rapat, pesta, dan persaingan. Aku lelah hidup dalam kepalsuan. Lelah dengan orang-orang yang hanya mendekat karena harta. Dan yang paling menyakitkan, aku pernah ditinggalkan oleh orang yang kucintai, hanya karena ia lebih memilih kemewahan daripada kesetiaan. Mungkin inilah waktunya aku berhenti sejenak. Aku ingin mencari arti hidup yang sebenarnya. Bukan dengan mobil mewah, bukan dengan jas elegan, tapi dengan kehidupan sederhana. Itulah mengapa aku datang ke desa ini. Tempat di mana udara masih segar, dan orang-orang hidup dengan apa adanya. Aku mulai membangun kandang, beternak sapi, memberi makan ayam, dan mengotori tanganku sendiri. Bukan karena aku jatuh miskin, tapi karena aku ingin merasakan ketenangan. Di sini, aku bukan lagi seorang direktur. Aku hanyalah seorang peternak biasa. Dan aku merasa, untuk pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar bebas. Namun jauh di dalam hati, aku tahu, keputusan ini akan membuat banyak orang salah paham. Bahkan mungkin, aku akan diremehkan. Tapi biarlah. Aku lebih memilih hidup dengan tenang, daripada terus terjebak dalam dunia penuh kepalsuan. Yang tidak mereka tahu adalah, di balik kesederhanaan ini, aku masih menyimpan rahasia besar. Rahasia tentang siapa aku sebenarnya. Hari-hariku di desa mulai berjalan dengan tenang. Setiap pagi aku memberi makan ternak, membersihkan kandang, dan menjual hasil panen kecil-kecilan di pasar. Orang-orang desa memandangku biasa saja. Ada yang ramah, ada juga yang heran mengapa aku memilih hidup seperti ini. Tapi aku tidak peduli. Sampai suatu hari, aku melihat sosok yang tak pernah kuduga akan kutemui lagi. Dia adalah Rina, perempuan yang pernah mengisi hatiku. Perempuan yang dulu meninggalkanku, hanya karena aku tak memberinya kehidupan glamor yang ia inginkan. Matanya menatapku dengan penuh terkejut. Aku bisa membaca isi pikirannya, ia tidak percaya melihat aku kini hanyalah seorang peternak. Aku berdiri di pasar dengan baju penuh tanah, tangan bau kandang, dan wajah lelah setelah bekerja sejak subuh. Dan saat itu juga, luka lama yang sudah lama kupendam, kembali terbuka. Aku tahu, di matanya aku kini hanyalah seorang lelaki gagal. Seorang mantan yang pantas diremehkan. Ia tersenyum tipis, senyum yang penuh dengan hinaan. Aku hanya menunduk, menahan perasaan yang bercampur aduk. Aku tidak ingin menjelaskan siapa diriku sebenarnya. Biarlah ia berpikir aku miskin, biarlah ia meremehkanku. Karena yang kucari bukanlah pengakuan darinya, melainkan ketenangan dalam hidupku. Namun jauh di dalam hati, ada perasaan getir yang tak bisa kuingkari. Dulu, aku mencintainya sepenuh hati. Dulu, aku rela memberikan segalanya untuknya. Tapi ia pergi, memilih lelaki lain yang lebih kaya. Kini takdir mempertemukan kami kembali. Dengan keadaan yang membuatnya semakin yakin bahwa meninggalkanku adalah pilihan yang tepat. Aku menarik napas panjang. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Karena mulai hari ini, Rina akan selalu melihatku dengan tatapan merendahkan. Dan aku harus siap menanggungnya. Yang tidak dia tahu adalah, semua hinaannya hanya akan menjadi jalan menuju kebenaran yang suatu hari akan mengejutkan dirinya sendiri. Hari itu aku kembali ke pasar desa. Dengan gerobak sederhana, aku menjual hasil ternak, beberapa liter susu segar, telur ayam, dan sayuran dari kebun kecilku. Aku merasa hidupku sudah cukup. Sederhana, tapi menenangkan. Namun, takdir kembali mempertemukanku dengan masa lalu yang ingin kulupakan. Di antara keramaian pasar, aku melihat Rina datang dengan langkah angkuh. Tangannya menggandeng seorang pria rapi dengan jam tangan mahal berkilau di pergelangan tangannya. Itu pasti Bimo, pria yang dulu ia pilih, meninggalkanku demi harta dan status. Mataku bertemu dengan mata Rina. Ada senyum sinis di wajahnya. Aku tahu, ia melihatku hanya sebagai lelaki kotor dengan pakaian lusuh dan bau kandang.
Ia menatapku seolah-olah aku bukan siapa-siapa. Aku bisa merasakan setiap kata yang keluar dari bibirnya menusuk hatiku, meski aku tidak ingin mendengarnya. Ia menunjukkan cincin berlian di jarinya, memperlihatkan betapa bahagianya hidup bersama lelaki kaya pilihannya. Dan di hadapan banyak orang, ia membandingkan hidupku dengan hidupnya. Aku hanya diam. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku tidak ingin menjelaskan siapa aku sebenarnya. Aku tidak butuh pengakuan dari orang yang meninggalkanku demi harta. Namun dalam diamku, ada rasa sakit yang menyesakkan dada. Rina mungkin berpikir aku menyesal, tapi kenyataannya aku justru bersyukur. Karena pertemuan ini mengingatkanku betapa aku telah membuat keputusan tepat. Hidup sederhana, jauh dari orang-orang yang hanya mencintai kemewahan. Aku memandang Rina untuk terakhir kali hari itu. Di matanya, aku hanyalah seorang peternak miskin. Tapi suatu hari nanti, ia akan tahu kebenaran. Dan saat hari itu tiba, bukan aku yang akan menyesal, melainkan dia sendiri. Sejak pertemuan di pasar itu, kabar tentangku cepat menyebar. Rina seolah mendapatkan bahan baru untuk menertawakanku. Setiap kali aku melewati jalan desa, ia tak segan memamerkan kehidupannya. Mobil mewahnya berderu kencang, bajunya berkilau dengan merek yang hanya bisa dibeli segelintir orang. Aku sering melihatnya berjalan dengan Bimo, pria yang kini menjadi tunangannya. Mereka tanpa sengaja menunjukkan kebahagiaan mereka di hadapanku. Seolah ingin berkata, lihatlah, inilah pilihan yang tepat, bukan seperti hidupmu yang menyedihkan. Jujur, ada rasa sesak setiap kali aku menyaksikan itu. Bukan karena aku masih menginginkan Rina, tapi karena aku tahu, dahulu aku pernah mencintai seorang perempuan yang ternyata begitu dangkal memandang hidup. Aku memilih diam, menahan semua rasa. Aku tidak ingin membalas. Bagiku, hidup sederhana sudah cukup membahagiakan. Aku tidak butuh pesta, tidak butuh sorakan, apalagi pengakuan. Tapi yang membuatku terkejut adalah tatapan orang-orang desa. Beberapa dari mereka mulai ikut meremehkan. Bagi mereka, Rina dan Bimo adalah simbol kesuksesan. Sedangkan aku, hanyalah seorang lelaki yang dianggap gagal, menukar jas mahal dengan lumpur kandang. Aku hanya bisa menarik napas panjang. Aku tahu jalan yang kupilih tidak mudah. Tapi aku percaya, kesederhanaan ini akan mengajarkanku arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Mungkin hari ini aku diremehkan. Mungkin hari ini aku dipandang rendah. Tapi suatu saat nanti, semua orang akan tahu, siapa sebenarnya yang benar-benar menang dalam hidup. Hari itu desa sedang ramai. Ada acara kecil di balai desa, sebuah pertemuan warga untuk membicarakan pembangunan jalan baru. Aku ikut hadir, duduk di kursi belakang dengan pakaian sederhana yang masih berbau kandang. Aku tidak mencari perhatian, hanya ingin ikut menyumbang tenaga kalau memang dibutuhkan. Namun ternyata, Rina juga hadir bersama Bimo. Mereka duduk di kursi depan, dengan gaya penuh gengsi. Warga menatap mereka dengan kagum, seolah mereka adalah pasangan sempurna. Aku bisa merasakan tatapan itu, tatapan yang berbeda sekali ketika melihatku. Dan saat kesempatan berbicara diberikan, Rina berdiri dengan penuh percaya diri. Dengan suara yang lantang, ia menyebutkan sumbangan besar dari Bimo untuk pembangunan jalan desa. Warga bertepuk tangan meriah. Lalu, tatapannya beralih padaku. Ia tersenyum sinis, lalu dengan nada meremehkan, ia berkata bahwa tidak semua orang mampu berkontribusi seperti mereka. Ia menyebutku hanya bisa memberi makan sapi, tanpa arti, tanpa masa depan. Suasana menjadi hening sejenak. Warga mulai menoleh ke arahku, sebagian tersenyum miring, sebagian lainnya hanya terdiam. Aku bisa merasakan darahku berdesir, tetapi aku tetap menunduk. Aku menahan semua kata yang ingin keluar. Aku tahu, jika aku membuka jati diriku sekarang, semua akan berubah. Tapi bukan itu tujuanku datang ke desa ini. Aku tidak ingin membuktikan apapun. Yang kuinginkan hanyalah hidup tenang, jauh dari kebisingan dunia. Namun, hinaan itu menusukku lebih dalam daripada yang kubayangkan. Untuk pertama kalinya, aku merasa direndahkan di depan banyak orang. Tapi aku juga sadar. Mungkin inilah harga dari pilihan hidup sederhana yang kuambil. Aku hanya bisa tersenyum tipis, meski hatiku perih. Karena jauh di dalam diriku, aku tahu, akan ada saatnya kebenaran terungkap. Dan pada hari itu, bukan aku yang akan dipermalukan, melainkan dia sendiri. Hari-hariku di desa kembali seperti biasa. Pagi memberi makan ternak,
siang membersihkan kandang, sore menjual hasil di pasar. Aku mencoba menjalani hidup dengan sederhana, meski hinaan demi hinaan masih terngiang di kepalaku. Namun, tanpa kusadari, hidup sederhana yang kujalani mulai menimbulkan tanda tanya di mata orang-orang. Beberapa kali, mobil mewah berhenti di depan rumahku. Orang-orang berdasi turun, membawa dokumen, berbicara dengan nada hormat kepadaku. Aku selalu berusaha menutupi, mengatakan bahwa mereka hanya kerabat jauh. Tapi aku tahu, mata warga desa mulai memperhatikan. Bisikan-bisikan kecil terdengar setiap kali aku lewat. Aneh ya, peternak kok sering didatangi orang kota? Kenapa orang penting datang jauh-jauh cuma untuk dia? Aku hanya bisa tersenyum, pura-pura tidak mendengar. Aku tak ingin siapapun tahu siapa aku sebenarnya. Karena saat kebenaran terungkap, ketenangan ini akan hilang. Di satu sisi, ada sedikit rasa lega karena setidaknya bukan semua orang memandangku rendah. Tapi di sisi lain, aku takut. Takut kesederhanaan ini hanya akan menjadi topeng yang sebentar lagi runtuh. Aku hanya ingin hidup tenang, jauh dari dunia yang penuh kepalsuan. Tapi tampaknya, semakin aku berusaha menyembunyikan diriku, semakin besar pula rasa penasaran orang-orang terhadapku. Dan aku sadar, cepat atau lambat, rahasia ini akan terbongkar. Pertanyaannya hanya satu, siapa yang akan lebih dulu mengetahui kebenaran tentang diriku? Bisikan-bisikan tentang diriku semakin ramai terdengar di desa. Setiap kali mobil mewah datang menemuiku, tatapan warga menjadi semakin penasaran. Ada yang menanyakan langsung, ada pula yang hanya berbisik di belakang. Aku selalu menjawab dengan senyum, menutupi segala hal yang seharusnya tetap menjadi rahasia. Namun hari itu, sesuatu terjadi di depan banyak orang. Aku baru saja selesai menjual susu dan telur di pasar, ketika tiba-tiba Rina berdiri menghadangku. Tatapannya tajam, senyumnya penuh sinis. Dan di hadapan semua orang, ia menuduhku terang-terangan. Semua kesederhanaanmu hanya pura-pura. Kau ingin dikasihani. Itulah yang terpantul jelas dari tatapan dan sikapnya. Ia berusaha merobohkan wibawaku di depan warga, seolah hidupku hanya sebuah sandiwara murahan. Aku terdiam. Warga desa memandangku dengan rasa curiga yang semakin besar. Beberapa mengangguk seolah setuju dengan tuduhan Rina, yang lain hanya menunggu jawabanku. Tapi aku memilih diam. Aku tidak ingin membantah, tidak ingin menjelaskan siapa aku sebenarnya. Karena sekali aku membuka mulut, maka seluruh hidupku yang sederhana akan berakhir. Meski begitu, hatiku perih. Bukan karena tuduhan Rina, tapi karena aku menyadari satu hal. Seberapa keras aku berusaha hidup tenang, masa lalu selalu mencoba menarikku kembali. Aku hanya bisa menunduk, menahan semua rasa. Aku tahu, hari ini aku dipermalukan di depan banyak orang. Tapi suatu saat nanti, dunia akan berbalik. Dan pada saat itu tiba, bukan aku yang akan ditertawakan, melainkan mereka yang tak pernah memahami arti kesederhanaan. Setelah semua tuduhan dan hinaan, aku mulai terbiasa dengan tatapan sinis orang-orang. Mereka bisa saja menganggapku gagal, miskin, atau bahkan penipu. Tapi aku memilih tetap melangkah dengan tenang. Hari itu, aku sedang sibuk memberi makan sapi di kandang ketika seseorang datang membawakan segelas air. Ia tersenyum, sederhana namun tulus. Namanya Maya, seorang gadis desa yang sering membantu ibunya berjualan sayur di pasar. Awalnya aku terkejut. Jarang ada yang mendekat tanpa rasa ingin tahu atau ingin mengorek siapa diriku sebenarnya. Tapi Maya berbeda. Ia berbicara apa adanya, tanpa basa-basi, tanpa peduli dengan hinaan yang orang lain lemparkan padaku. Setiap kali aku bekerja di kandang, ia kadang datang membantu. Tidak ada rasa jijik, tidak ada gengsi. Tangannya yang kecil ikut memegang sekop, wajahnya penuh-peluh namun selalu tersenyum. Dan entah mengapa, setiap kali Maya ada di dekatku, hatiku terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasakan sebuah ketenangan yang lahir dari ketulusan seseorang. Bukan dari harta, bukan dari status, bukan dari kemewahan. Tapi dari hati yang benar-benar jujur menerima apa adanya. Aku tahu, Maya hanyalah gadis desa sederhana. Tapi justru dari kesederhanaannya, aku melihat sesuatu yang tak pernah kumiliki sebelumnya. Sebuah ketulusan yang nyata. Mungkin, inilah awal dari sebuah cerita baru dalam hidupku. Cerita yang akan menguji seberapa kuat aku bertahan dalam kesederhanaan, sekaligus membuka pintu menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Hari-hariku di desa perlahan berubah.
Sejak Maya sering menemaniku, semua terasa lebih ringan. Bekerja di kandang yang dulu melelahkan, kini penuh tawa kecil yang sederhana. Aku mulai lupa dengan segala hinaan yang pernah kudapat. Namun ternyata, kebahagiaan sederhana itu tidak luput dari mata seseorang. Rina. Entah bagaimana, setiap kali aku bersama Maya, ia selalu ada di sekitar. Tatapannya tajam, penuh rasa tidak suka. Seolah ia merasa terusik dengan kedekatan kami. Lucu rasanya. Rina yang dulu meninggalkanku demi harta dan status, kini tampak tidak rela melihatku tersenyum bersama orang lain. Padahal di sisinya sudah ada Bimo, pria kaya yang selalu ia banggakan. Aku bisa merasakan cemburu yang terselubung dalam setiap tatapan Rina. Ia berusaha menyembunyikannya dengan senyum sinis, tetapi matanya tak bisa berdusta. Setiap kali Maya berbicara padaku, Rina seolah terbakar api amarah yang ia pendam. Aku hanya bisa menghela napas panjang. Aku tidak mengerti, mengapa seseorang yang sudah meninggalkanku masih saja ingin mencampuri hidupku. Aku tidak mencari perhatian darinya, tidak pula ingin membalas luka lama. Yang kuinginkan hanyalah ketenangan. Namun kehadiran Maya di sisiku seakan membuka babak baru. Babak di mana Rina mulai merasa terancam, bukan oleh kekayaan, melainkan oleh ketulusan yang tidak pernah ia miliki. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Karena dari rasa cemburu yang terselubung itu, sebuah konflik yang lebih besar sedang menunggu di depan. Hari-hari di desa terus berjalan. Aku semakin dekat dengan Maya, sementara Rina semakin menunjukkan kecemburuannya. Namun aku memilih untuk tidak peduli. Aku tahu, hatiku sudah bukan lagi untuk Rina. Tapi di balik semua itu, aku mulai mendengar kabar samar tentang Bimo, pria yang kini menjadi tunangan Rina. Kabar itu datang dari orang kota yang tak sengaja berbisik saat menemuiku. Mereka menyebut bisnis Bimo mulai runtuh, hutang menumpuk, dan para investor satu persatu menarik diri. Aku terdiam lama setelah mendengarnya. Ternyata hidup glamor yang selalu dipamerkan Rina hanyalah ilusi rapuh yang siap runtuh kapan saja. Aku bisa membayangkan bagaimana wajah Rina saat mengetahui kebenaran ini nanti. Perempuan yang begitu bangga meninggalkanku demi kekayaan, ternyata justru terjebak dalam fata morgana. Di sisi lain, aku melihat Bimo berusaha keras menjaga wibawanya. Mobil mewah tetap ia kendarai, pakaian mahal tetap ia kenakan, senyum percaya diri tetap ia pamerkan. Tapi aku tahu, semua itu hanya topeng. Topeng yang sebentar lagi akan pecah. Aku menatap mereka dari kejauhan, tanpa rasa benci, tanpa rasa dendam. Aku hanya merasa iba. Karena mereka terlalu sibuk mengejar harta, hingga lupa bahwa kebahagiaan tidak pernah bisa dibeli. Dan aku sadar, saat topeng itu benar-benar pecah, badai besar akan datang. Bukan hanya untuk Bimo, tapi juga untuk Rina yang selalu membanggakan hidup semu itu di hadapan semua orang. Aku selalu percaya, hidup akan menunjukkan wajah aslinya pada waktunya. Dan hari itu, keyakinanku terbukti. Bimo, dengan langkah penuh percaya diri yang kini goyah, datang menemuiku di kandang. Aku bisa melihat jelas bagaimana peluh dingin menetes di dahinya, meski ia berusaha tetap tersenyum. Di sampingnya, Rina ikut berdiri, menatapku dengan sorot mata penuh kebingungan, seolah tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak butuh kata-kata mereka untuk mengerti. Aku tahu, keadaan mereka sedang genting. Bisnis Bimo goyah, hutang mulai mengejar, dan topeng kemewahan mereka hampir hancur. Dan di saat semua pintu tertutup, mereka justru berbalik mencariku, seorang yang dulu diremehkan sebagai peternak miskin. Ironis. Ketika aku dianggap tak berharga, mereka meninggalkanku tanpa rasa bersalah. Kini, ketika dunia mereka runtuh, aku yang sederhana ini tiba-tiba menjadi tujuan terakhir. Aku menatap mereka dengan tenang. Bukan dengan kebencian, bukan pula dengan amarah. Hanya ada rasa hampa yang sulit dijelaskan. Aku tahu, mereka datang bukan karena peduli padaku, tapi karena terpaksa. Karena butuh sesuatu dariku. Di balik kesunyian itu, aku merasakan sebuah pelajaran besar. Bahwa seringkali, manusia baru mengingat kita ketika hidup mereka sedang terpuruk. Bukan karena cinta, bukan karena persahabatan, tapi karena kebutuhan. Dan saat itu, aku mulai sadar. Panggung sandiwara mereka sebentar lagi akan runtuh sepenuhnya. Dan aku, entah suka atau tidak, akan menjadi saksi utama kehancuran itu. Hari itu, Rina kembali menemuiku. Bukan dengan sikap angkuh seperti dulu, bukan dengan senyum meremehkan. Kini wajahnya penuh resah,
matanya berkaca-kaca, dan suaranya bergetar menahan panik. Ia memohon. Memohon dengan segala cara agar aku membantunya. Membantu menyelamatkan bisnis Bimo yang hampir runtuh, membantu menjaga nama baik mereka di mata orang-orang. Aku terdiam lama. Hidup memang lucu. Perempuan yang pernah meninggalkanku demi kekayaan, kini datang untuk mencari pertolongan dari orang yang dulu ia anggap tak punya apa-apa. Sejenak aku ingin tertawa, tapi hatiku terlalu lelah untuk itu. Di saat yang sama, aku menyadari ada sepasang mata lain yang ikut menyaksikan semuanya. Maya. Ia berdiri tak jauh dari kami, melihat bagaimana Rina memohon padaku. Aku bisa merasakan keraguan muncul di matanya. Seolah ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya aku? Mengapa Rina begitu putus asa padaku? Seorang peternak sederhana yang katanya miskin? Aku tahu Maya tidak mengucapkan sepatah kata pun, tapi sorot matanya sudah cukup untuk membuat dadaku sesak. Aku takut rahasiaku terbuka sebelum waktunya. Takut Maya salah paham, mengira aku masih menyimpan sesuatu untuk Rina. Hari itu, aku berada di persimpangan sulit. Antara menolak permohonan Rina, atau membantunya dengan risiko membuka semua yang selama ini kusembunyikan. Dan aku sadar, apapun keputusanku, badai besar sedang menunggu untuk pecah. Sejak hari itu, aku merasakan ada yang berbeda dari Maya. Ia tidak lagi tersenyum selebar biasanya saat melihatku. Geraknya menjadi lebih kaku, tatapannya penuh tanda tanya. Seakan ada dinding tak terlihat yang perlahan ia bangun di antara kami. Aku tahu penyebabnya. Ia melihat bagaimana Rina memohon padaku. Dan wajar, jika dalam hatinya mulai tumbuh keraguan. Mungkin ia berpikir aku masih memiliki ikatan dengan masa lalu, ikatan yang seharusnya sudah lama aku lepaskan. Sementara Maya menjauh, Rina justru semakin dekat. Ia terus mencari cara untuk berada di sekitarku. Datang dengan berbagai alasan, entah sekadar berbicara, entah hanya untuk memastikan aku tidak mengabaikannya. Aku bisa merasakan betapa paniknya ia menghadapi hidup yang mulai runtuh. Dan aku, lagi-lagi menjadi tempat yang ia tuju. Ironisnya, aku merasa semakin terjebak. Aku tidak pernah ingin membuka pintu itu lagi, tapi kehadiran Rina yang mendesak membuat seolah aku tidak punya pilihan. Aku menolak dengan halus, menjaga jarak sejauh mungkin. Namun aku tahu, bagi Maya, semua itu terlihat berbeda. Dari matanya, mungkin aku tampak seperti seseorang yang goyah. Hari-hari pun menjadi berat. Aku kehilangan senyum tulus Maya, sekaligus harus menghadapi bayangan masa lalu yang terus menghantuiku. Seperti hidup sedang menguji. Apakah aku benar-benar sudah melepaskan segalanya? Atau masih ada sisa luka yang membuatku bimbang? Di dalam hatiku, aku tahu jawabannya. Aku hanya ingin berjalan bersama Maya. Tapi sayang, kenyataan justru semakin menjauhkan aku darinya. Hari-hari berikutnya terasa asing. Maya, yang biasanya hadir dengan tawa ringan dan semangat hangat, kini mulai menghilang perlahan. Ia tidak lagi sering datang ke rumahku, bahkan pesan singkat darinya terasa dingin dan singkat. Seolah ia sengaja membatasi langkahnya, agar tidak terlalu dekat denganku lagi. Aku tahu, ia menjaga jarak. Dan aku tahu pula, alasannya bukan karena ia lelah, tapi karena hatinya diliputi keraguan. Keraguan yang muncul setelah melihat Rina bersimpuh di hadapanku. Keraguan yang tumbuh karena aku tidak menjelaskan apa-apa. Di sisi lain, Rina semakin berani. Ia datang lebih sering, dengan wajah penuh pura-pura manis, mencoba menghidupkan kembali sesuatu yang sudah lama mati di hatiku. Aku melihat jelas kepanikan di matanya, tapi juga ada siasat yang licik. Ia tahu Maya mulai mundur, dan ia mencoba mengisi ruang kosong itu. Ironisnya, semakin aku menolak, semakin keras pula ia mengejarku. Semakin aku berusaha menjelaskan pada Maya, semakin jauh ia melangkah. Seakan hidup sengaja mempermainkanku, menukar yang seharusnya bersamaku dengan yang seharusnya kutinggalkan. Aku sering berdiri lama di halaman rumah, menatap jalan tempat Maya biasa datang. Tapi yang kutunggu tak pernah muncul lagi. Yang datang justru Rina, membawa masa lalu yang tak pernah kuinginkan kembali. Hari-hari terasa hampa. Aku kehilangan seseorang yang seharusnya kuluatkan genggamannya, dan terus dihantui oleh bayangan yang berusaha menyeretku kembali ke kegelapan lama. Dan aku hanya bisa bertanya dalam hati. Apakah aku sedang dihukum karena terlalu lama menyembunyikan kebenaran? Hari-hari terasa semakin berat. Maya benar-benar menjauh. Ia tidak hanya jarang datang,
tapi kini juga sengaja menghindar setiap kali aku mencoba mendekatinya. Aku melihatnya dari kejauhan, namun ketika pandangan kami bertemu, ia memilih berpaling. Seolah aku sudah kehilangan tempat di hatinya. Aku ingin menjelaskan, ingin berteriak bahwa semua ini hanya salah paham. Tapi setiap kali kesempatan itu datang, Maya selalu memberi jarak, seakan sudah menutup pintu untukku. Dan aku hanya bisa menelan rasa sakit itu dalam diam. Di saat aku sibuk menahan kehilangan, kabar tentang Bimo menyebar kemana-mana. Orang-orang mulai membicarakan kebangkrutannya, bahkan gosip tentang utang yang menjeratnya terdengar di setiap sudut kota. Nama baiknya runtuh, dan bersama itu, Rina semakin putus asa. Ia semakin sering mendatangiku, tak peduli siang atau malam. Dengan wajah yang pura-pura rapuh, ia memohon agar aku menolongnya, menolong suaminya, menolong kehidupannya. Tapi di balik setiap kalimatnya, aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan hanya panik, tapi juga obsesi. Seakan ia ingin kembali mengikatku, menjadikan aku pelarian saat hidupnya terpuruk. Aku menolak, tetap menolak. Namun penolakan itu justru membuatnya semakin melekat. Dan di tengah itu semua, Maya melihatnya. Maya melihat kedekatan yang sebenarnya tak pernah kuinginkan, dan ia semakin yakin untuk menjauh dariku. Aku terhimpit. Antara masa lalu yang terus menyeretku kembali, dan masa depan yang perlahan meninggalkanku. Dan aku hanya bisa berdoa, semoga Maya belum benar-benar menutup pintunya untukku. Maya semakin dingin. Setiap kali aku mencoba mendekat, ia selalu menjaga jarak. Tatapannya tak lagi hangat, bahkan kadang penuh kecurigaan. Aku bisa merasakan betapa besar luka yang ia simpan dalam diam. Semua berawal dari kesalahpahaman, tapi aku tahu, akar dari masalah ini lebih dalam, rahasia yang selama ini kusimpan. Selama aku memilih untuk hidup sederhana tanpa mengungkap siapa aku sebenarnya, Maya takkan pernah benar-benar mengerti. Baginya, aku hanyalah seorang pria biasa, seorang peternak sederhana yang masih terikat masa lalu dengan mantannya. Namun, di balik itu semua, aku adalah sosok yang sangat berbeda. Aku adalah seseorang yang mampu menepi segala masalah finansial, bahkan bisa menolong Rina dan Bimo dengan mudah. Tapi justru disitulah letak ketakutanku. Jika Maya tahu siapa aku sebenarnya, apakah ia masih akan memandangku dengan tulus? Atau justru melihatku sama seperti Rina, hanya karena harta? Hari-hari berlalu dengan tekanan yang semakin berat. Rina tak berhenti mendekat, membawa-bawa masa lalu seolah aku tak bisa bebas darinya. Sementara Maya semakin menjauh, hingga aku nyaris kehilangan genggamannya. Rahasia ini kini bukan lagi pelindung, melainkan beban. Dan aku mulai sadar, jika aku tidak segera mengungkapkan kebenaran, aku bisa kehilangan Maya untuk selamanya. Aku berdiri lama di depan cermin malam itu. Menatap wajahku sendiri, bertanya dalam hati. Apakah aku siap membuka segalanya? Atau aku akan terlambat, membiarkan Maya pergi dengan keyakinan bahwa aku bukan pria yang pantas untuknya? Hari itu, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku sesak. Maya tersenyum, tapi bukan untukku. Ia berjalan bersama seorang pria, tampak nyaman, meski aku tahu itu belum lebih dari sekadar teman. Namun, senyuman itu bukan lagi milikku. Itu cukup untuk membuat hatiku bergetar hebat. Aku berdiri jauh, menyaksikan pemandangan itu tanpa daya. Rasanya seperti ditampar kenyataan. Jika aku terus diam, Maya benar-benar akan pergi. Ia mulai membuka hati, mencari pelipur selain diriku yang hanya memberinya kebingungan dan luka. Sementara itu, Rina tetap berusaha melekat. Ia semakin gencar datang, bahkan kadang pura-pura membutuhkan bantuan kecil agar aku tetap terikat dengannya. Semua itu membuat posisiku semakin buruk di mata Maya. Yang ia lihat hanyalah aku, pria sederhana yang masih membiarkan mantannya datang dan pergi sesuka hati. Padahal aku bisa menghentikan semuanya dengan mudah. Aku bisa menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku bisa memperlihatkan bahwa hidup sederhana ini hanyalah pilihanku, bukan keterbatasanku. Namun, ketakutan itu masih menghantuiku, takut Maya akan berubah jika mengetahui kebenaranku. Malam itu aku duduk lama di beranda, ditemani kesunyian. Aku sadar, waktu hampir habis. Maya mulai melangkah ke arah lain, sementara aku masih terjebak dengan rahasia yang kian menyesakkan. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar di ujung kehilangan. Hari-hari belakangan terasa seperti penjara. Aku berjalan di antara dua tembok tinggi. Satu adalah rahasia yang terus kupeluk, dan satu lagi adalah bayangan kehilangan Maya. Setiap langkahku terasa sempit,
seolah tak ada jalan keluar selain memilih salah satu. Aku tahu Maya semakin jauh. Kabar tentang kedekatannya dengan pria lain semakin sering terdengar. Bukan sekadar gosip kosong, karena aku sendiri melihatnya dengan mata kepala. Maya tak lagi menoleh ke arahku, ia berjalan lurus seakan aku hanyalah masa lalu yang tak perlu diingat. Sementara itu, Rina semakin nekat. Ia datang dengan wajah penuh air mata, berbicara tentang suaminya yang hancur, tentang hidupnya yang tak lagi punya pegangan. Aku bisa melihat ketakutan dalam dirinya, tapi aku juga melihat obsesi. Ia tidak hanya mencari pertolongan, ia mencari celah untuk kembali memilikiku. Dan semua itu semakin membakar pandangan Maya tentangku. Aku sadar, jika aku terus diam, Maya akan pergi. Bukan sekadar menjauh, tapi benar-benar pergi dari hidupku. Malam itu, aku berdiri di depan meja kerjaku. Di sana, tersimpan bukti tentang siapa aku sebenarnya. Dokumen, identitas, jejak kekayaan yang selama ini kusembunyikan. Tanganku bergetar saat hampir membukanya, membayangkan reaksi Maya jika melihat semuanya. Aku bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku siap kehilangan kesederhanaanku, hanya demi menyelamatkan cintaku? Ataukah aku akan tetap membiarkan Maya percaya bahwa aku hanyalah pria biasa, sampai akhirnya ia memilih orang lain? Di ujung kesabaran, aku sadar, waktuku hampir habis. Aku harus menentukan. Hari itu aku sudah mantap. Setelah sekian lama, aku memutuskan untuk berhenti bersembunyi. Aku ingin Maya tahu siapa aku sebenarnya. Ingin ia melihatku tanpa lagi bayang-bayang kesalahpahaman. Aku menyiapkan semua, membawa berkas yang selama ini kusembunyikan. Dengan langkah tegas, aku menuju ke tempat di mana Maya berada. Hati ini berdegup kencang, penuh harapan sekaligus rasa takut. Aku tahu ini taruhan besar. Mungkin Maya akan menjauh lebih jauh, tapi setidaknya aku tidak lagi hidup dalam rahasia. Namun, takdir punya caranya sendiri untuk menguji. Sesampainya aku di sana, aku melihat Maya, bukan sendiri. Ia berdiri bersama pria itu, orang yang belakangan sering menemaninya. Mereka tampak begitu dekat, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Kakiku terpaku. Bagaimana aku bisa mengungkapkan semuanya saat pemandangan itu menusuk mataku? Bagaimana aku bisa membuka rahasia, ketika Maya terlihat sudah menemukan bahunya yang lain untuk bersandar? Dan sebelum aku sempat mengambil langkah, Rina muncul. Ia mendekat, memanggil namaku dengan suara nyaring, menarik perhatian semua orang, termasuk Maya. Sekejap saja, pandangan Maya berubah. Matanya menatapku tajam, dingin, seolah aku hanyalah pria yang tak bisa melepaskan masa lalu. Aku ingin menjelaskan, ingin berteriak bahwa semua ini salah. Namun suaraku tertelan dalam hening, tenggelam dalam pandangan penuh luka dari Maya. Hari itu aku gagal. Kebenaran yang hampir terungkap, kembali terkubur. Dan aku tahu, satu langkah lagi, Maya benar-benar akan hilang dari genggamanku. Hari itu, aku berdiri di ambang kehilangan. Maya sudah mantap menjauh, bahkan nyaris menghilang dari hidupku. Rina semakin menjerat dengan segala dramanya, sementara orang-orang di sekelilingku hanya melihat seorang pria sederhana yang tampak goyah. Tapi aku sudah tak bisa lagi bersembunyi. Kesederhanaan yang dulu kupilih sebagai cara hidup, kini justru berubah jadi tembok pemisah antara aku dan dia yang kucinta. Dan aku sadar, jika hari ini aku diam, selamanya aku akan menyesal. Aku melangkah ke hadapan Maya. Tatapannya tajam, penuh kekecewaan yang sudah lama dipendam. Di hadapannya, aku membuka semua yang kusimpan, identitas asliku, harta yang selama ini kututupi, seluruh kebenaran tentang siapa aku sebenarnya. Seketika suasana hening. Wajah Maya berubah, dari kaget, tak percaya, hingga air mata yang perlahan jatuh. Aku katakan lewat tindakanku, lewat keberanian untuk jujur. Bahwa aku menyembunyikan semuanya bukan karena meremehkannya, tapi karena aku ingin dicintai tanpa topeng kekayaan. Aku ingin ia melihat Ardi, bukan direktur utama dengan segala harta. Maya terdiam lama. Aku bisa merasakan pertarungan dalam hatinya, antara sakit karena dibohongi, dan rasa cinta yang tak pernah padam. Namun akhirnya, tangisnya pecah. Ia melangkah mendekat, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dan dalam tatapan itu, aku tahu, aku belum benar-benar kehilangan. Rina mencoba masuk, berteriak, membela dirinya sendiri. Namun Maya sudah mantap, menepis bayangan masa lalu yang berusaha merusak langkahnya. Di hadapan semua orang, ia memilihku, meski jalannya berliku, meski hatinya sempat hancur.
Aku menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya, aku merasa ringan, karena rahasia itu akhirnya sirna. Aku tak lagi harus bersembunyi di balik kesederhanaan. Kini aku bisa hidup dengan tenang, karena Maya tahu seluruh kebenarannya. Dan hari itu, aku belajar. Cinta sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa berani kita jujur tanpa takut kehilangan.